Aku pernah ingin berhenti ketika pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan sebenarnya tinggal beberapa langkah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat podcast Darul Ihsan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada episode terbaru dari Hijrah Vibes, jalan-jalan menuju perubahan epik. Saya Yafsil Noval dan hari ini kita akan bersama-sama menelusuri makna hijrah dalam kehidupan kita. Dan pada siang hari ini bersama kami hari ini ada Kang Dani yang akan berbagi kisah hijrahnya yang menginspirasi. Ya, selamat siang Kang Dani. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sehat ya? Alhamdulillah, baik. Ya, terlihat cerah sekali ini Kang Dani siang hari ini ya. Ya, pada hari Jumat siang ini. Jumat siangnya, hari ke-25 kita puasa ya? Ya, hari ke-25. 25 ya? Ya, insya Allah kita sebentar lagi Idul Fitri. Alhamdulillah. Aduh, sedih juga sebetulnya ya kita berpisah dengan Ramadan. Iya. Insyaallah yang terbaik. Ya, Kak Aceh. Oke. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita temanya hari ini tuh Hijrah Vibes. Hijrah Vibes, gitu. oke. Nah, ini saya punya banyak pertanyaan nih. Iya, waduh. Iya, udah banyak. Mudah-mudahan saya punya banyak jawaban juga untuk pertanyaannya ya. Iya. Pasti bisa lah ya, Dani ya. Iya, insyaallah. Kalau pertanyaan pertama nih, mungkin kita masuk ke konsep dasar dulu nih, tentang hijrah. Kalau menurut Kang Dani itu hijrah itu sebenarnya apa sih? Iya, hijrah. sebetulnya apa ya? Saya pengen nyapa dulu pertama kali ya kepada semua yang nonton. Kita manggilnya apa nih, Kace, untuk para penikmat podcast Nurul Ihsan ya? Darul Ihsan. Ini apa kita sahabat atau apa para kita manggilnya sobat ya? Pendengar. Sobat pendengar ya, sobat penikmat Darul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajjir fi sabilillahi yazid fil ardi muraghaman katsira wassa'ah. Shadaqallahul adzim. Jadi mari kita panjatkan puji dan syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, sahabat. Sampai hari ini nikmat karunia Allah tidak pernah putusnya dilimpahkan kepada kita. Untuk itu supaya kita dipanjangkan terus dan ditambahkan terus nikmatnya sama Allah, kita bersyukur sama Allah. Paling simpel dengan mengatakan alhamdulillah. Segala puji serta syukur hanya milik Allah. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Cil, tadi pertanyaannya luar biasa ya, mendasar dan fundamental banget gitu ya. Hijrah itu apa sih gitu ya. Saya menjawab itu juga bukan atas dasar jawaban saya sendiri, tetapi
dalam kita beragama, tentu saja jawaban-jawaban atau keterangan-keterangan itu harus mempunyai dalil yang jelas dan sanadnya sampai kepada Rasulullah gitu ya. Dan yang paling baik acuannya itu dan paling hak itu tentu saja bagi orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman itu, acuannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah, Al-Quran ini tuntunan yang menyeluruh buat kita, Kang Acil dan sahabat, tuntunan yang menyeluruh untuk hal-hal tentang kita pengen tahu apa nih tentang ibadah gitu ya. Ada semuanya di Al-Quran tentu saja, dan tentang muamalah gitu, hubungan antar manusia, mau itu dari hubungan sosial kemasyarakatan biasa sampai hubungan bisnis dan sebagainya. Itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting lah ya, dan ketiga ini adalah tuntunan tentang akhlak gitu ya, ada di dalam Al-Quran. Dan itu menyeluruh, jadi kita tuh harus diusahakan banyak berinteraksi dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah tuntunan, petunjuk gitu ya bagi kehidupan kita, kehidupan real, bukan cuma kehidupan beragama gitu ya, tetapi kehidupan sosial kan, kehidupan kuliah, kehidupan perdagangan, kehidupan rumah tangga, kehidupan kakak beradik, keluarga gitu ya, kekerabatan. Nah, semuanya itu sebetulnya harus ke sana gitu. Karena ada kecenderungan kita ini memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan sosial gitu ya. Misalnya di kampus, udah lu lagi di kampus nggak usah banyak bawa-bawa agama deh gitu ya di ininya. Padahal sebetulnya kalau orang-orang yang sudah benar-benar menanamkan keimanannya dan mengaku beriman gitu, tentu saja keimanannya itu bisa transcend, bisa apa ya Kang, bisa memancar gitu ya di dalam kehidupan pribadinya sehari-hari. Makanya tadi tuntunan akhlak itu ada di dalam Al-Quran. Berkenaan sama hijrah tadi, tentu saja dalam firman Allah, wa may yuhajjir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan menemukan bumi yang luas dan rizki yang banyak dan ketenangan ke dalam batinnya gitu ya. Nah, itu dalam firman Allah seperti itu. Yang paling penting pertanyaan mendasarnya adalah kenapa Kang Dhani sampai memutuskan hijrah gitu ya di ininya, setelah tahu bahwa hijrah itu demikian. Dan Rasulullah bersabda, hijrah itu ya Rasulullah, apa intinya hijrah itu? Hijrah itu meninggalkan keburukan gitu. Nah, jadi dari sana timbul pertanyaan lain tentulah dari kita gitu, bahwa jadi kenapa dong kalau begitu Kang Dhani hijrah? Nah gitu. Jadi harusnya Kang Acil yang menanyakan itu ya. Gimana? Jadi gitu Kang Acil ya. Keterangannya seperti itu, bahwa hijrah itu seperti itu dari Al-Qur'annya, dari Rasulullahnya secara garis besar hijrah itu seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau secara tuntunan Al-Quran, hijrah itu ya menjauhi keburukan. Iya, iya, insya Allah. Iya, betul. Nah, ya mungkin nanti ini pertanyaan selanjutnya langsung ke pribadinya Kang Dhani gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya tuh gimana sih cara kita bisa mengidentifikasi gitu ya, kayak wah ini kayaknya saya harus hijrah, kayak udah mulai hijrah gitu. Nah, mungkin bisa sambil diceritakan pengalaman perjalanan hijrahnya Kang Dhani gitu. Iya, hijrah itu bagaimana indikasi bahwa wah ini aku harus hijrah nih gitu ya. Indikasinya adalah sering nangis, terpuguk-puguk gitu ya, sering terus hidupnya kok kayaknya serba ada tetapi hatinya nggak tenang, gelisah aja gitu ya. Terus pergaulannya juga dia nggak terlalu baik juga gitu ya. Yang paling utama adalah kegelisahan itu. Jadi
sering gelisah, sering nggak tenang. Padahal katakanlah dari sisi materi gitu ya, cukup lah. Dari pergaulan juga bagus gitu ya di ini, dan yang itu tuh tidak ada yang membuatnya merasa tenang gitu. Pada intinya ternyata orang itu bukan kayaknya, bukan banyaknya mobil, bukan bagusnya rumah gitu ya, bukan banyaknya anak, tetapi dengan semua itu dia menjadi tenang nggak gitu. Dan ketenangannya itu mengarah kepada kebahagiaan tidak gitu. Nah, kalau misalnya tidak, berarti dia sedang bermasalah gitu. Dan masalah yang utamanya itu pasti, kalau ketenangan kan masalah hati gitu ya. Tentu obatnya juga harus obat yang hati gitu. Bukan, maksudnya hatinya bukan hati lever yang pankreas, organ tubuh gitu ya, tetapi pada kulub hatinya yang dimana terdapat kita ini ada apa Kang, dibekali Allah dengan berbagai kecerdasan gitu ya. Nah, kecerdasan itu terintegrasi di dalam diri kita. Pertama, kecerdasan intelektual. Kita pasti sudah sering banyak mendengarnya ya, kecerdasan intelektual ini termasuk teman-teman yang ada di kampus. Pokoknya kita dari kecil itu yang yang dicekokkan kepada kita itu kecerdasan intelektual gitu. Terutama pada masa-masa saya ya di ininya. Jadi mungkin kalau berkembang sampai sekarang, tetapi alhamdulillah sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda yang sudah mulai men-trigger kecerdasan spiritual anak itu sejak dini. Saya ini di Golden Age saya dibesarkan di Cianjur, Kang Acil. Jadi di Cianjur itu kan kehidupan beragamanya ya pada waktu saya itu cukup baik lah gitu ya. Dan di sana banyak dilahirkan banyak ulama-ulama terkenal yang ada di Cianjur dan menjadi guru-guru yang kemudian para ulamanya itu menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Nah, di sana itu tapi tetap bahwa saya masuk di sekolah umum, tidak masuk di pesantren. Nah, di sekolah umum itu yang dikejar adalah prestasi akademis. Prestasi akademis adalah yang dirangsangnya itu kecerdasan intelektual gitu ya, Acil. Dan alhamdulillah saya diberi kecerdasan sama Allah untuk menjadi anak yang berprestasi di sekolah SD itu gitu ya. Nah, dari situ udah terus berkembang gitu sampai saya dimudahkan sekali dengan kecerdasan intelektual itu, Kang. SMP saya pindah ke Bandung, terus SMA di Bandung, kuliah di Bandung, dan itu semuanya kata orang sekolah favorit. Saya dari Cianjur itu, padahal saya dari Cianjur gitu ya SD-nya. Terus masuk ke SMP 5 di Bandung. Waktu itu tuh masih favorit lah SMP 5 itu di Jalan Jawa itu. Terus masuk ke SMA 5 di Belitung, itu juga favorit. Terus masuk dengan mudah ke Universitas Pajajaran. Saya masuk ke Hubungan Internasional FISIP Unpad. Nah, itu semua itu dijalani, Kang, mudah sekali sepanjang ingatan saya ya. Atas nama, maksudnya tuh Allah dengan kecerdasan intelektual yang ditanamkan Allah pada diri saya menjalani apa-apa yang menurut ukuran manusia baik mudah sekali, gitu ya. Nah, jadi dari situ terus sampai akhirnya, meskipun saya kuliah di Hubungan Internasional, tapi saya tuh entah kenapa dari kecil tuh dari mulai di Cianjur juga senang musik, Kang. Mungkin di Cianjur senang seni lah gitu ya, senang seni, dan di dalam diri saya tuh ada gejolak kebebasan, gejolak ekspresi yang wah gitu, kalau bahasa simpelnya seenaknya lah gitu ya. Dan itu perlu kanalisasi, perlu kanal-kanal penyaluran yang positif gitu ya. Nah, salah satunya adalah melalui seni gitu. Seninya saya pernah dari seni teater, belajar teater sih yang belajar. Kalau nyanyi saya nggak belajar juga, saya hanya melihat orang bernyanyi gitu. Suatu saat saya yang ada di panggung itu, gitu ya di ininya. Nah, dan tapi itu tuh terlatih juga dari kecil, lomba-lomba di Cianjur itu Pasanggiri gitu tuh.
kayak Pupuh, Sinom, Asmarandana itu tuh saya yang ditunjuk untuk mewakili sekolah gitu. Dari situ terus gitu kan. Nah, tiba gilirannya saat SMA saya tuh suka musik gitu. Dan sudah beraktivitas di musik. Nah, itu sampai di situ gitu di ini ya. Nah, di dalam diri kita juga ada kecerdasan emosional, Kang. Nah, kecerdasan emosional itu berhubungan sama yang tadi muamalah itu, bagaimana orang itu berinteraksi dengan sesamanya, siapapun itu, temannya, saudara dan sebagainya, sesama manusia gitu, dan sama alam lah gitu ya, lingkungannya. Kecerdasan emosional itu juga dalam diri saya juga alhamdulillah baik gitu. Saya banyak temennya dan mudah bergaul, supel gini, tapi juga saya juga tidak terlalu mudah bergaul karena saya intinya pemalu, Kang. Jadi saya tuh pemalu karena nggak tahu kenapa, tetapi pemalu. Nah, itu yang mengherankan, tapi pemalu tapi kenapa berani tampil di muka umum gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa, tetapi intinya kalau dalam diri saya itu tuh kalau tidak ada lagi yang melakukan, saya yang melakukan gitu pada awalnya gitu kan. Jadi kayak seperti makanya pas pasang giri itu ya, nggak ada lagi yang mau gitu. Dani aja, daripada saya tuh udah sering gitu. Dan gurunya pun tong Dani deh atuh gitu ya. Tetapi ya karena nggak ada yang mau lagi, Dani lagi. Jadi, nah intinya awalnya seperti itu. Udah, jadi kecerdasan emosional saya juga alhamdulillah baik. Nah, masalahnya ada pada kecerdasan spiritual itu, Kang. Pada perjalanannya gitu ya. Dengan kecerdasan intelektual dan emosional yang baik itu, saya berhasil meraih katakanlah dunia gitu lah ya kan, melalui musik. Nah, di prestasi di musik alhamdulillah, karena lemahnya kecerdasan emosional ini kan, pada suatu saat Allah itu memberikan berbagai titipan kepada kita, kepada manusia ya, bukan cuma kepada saya ini. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita itu adalah titipan titipan Allah ya, yang namanya titipan suatu saat bisa diambil kapanpun dalam keadaan apapun sama pemiliknya ya, sama yang menitipkannya. Ya, dalam diri kita dititipkan apa aja yang dititipkan. Saya tuh dititipi masa muda yang sehat, kan, kesehatan, tenaga ya. Karena saya juga senang olahraga, saya senangnya berenang gitu ya. Di Cianjur tuh, saya berenangnya juga bukan di kolam renang gitu, Kang, tapi di sungai besar yang, nah itu karena jiwa kebebasan itu gimana ya. Ya asik lah pokoknya di ini gitu ya, di Cianjur tuh. Nah itu tuh tenaga, kepintaran gitu ya, masa muda yang sehat itu tuh alhamdulillah dititipkan Allah. Dan itu tuh hubungannya dengan dunia musik, kita tuh bisa beraktivitas mau kapanpun, Kang. Karena musik itu kan bisnis informal yang terkadang orang mah lagi istirahat gitu ya, orang-orang kerja pengen istirahat, kita mah justru malah kerja gitu. Betul. Dan di saat orang kerja, kita juga kerja. Lejar kita tuh latihan gitu ya, untuk bisa menampilkan penampilan terbaik. Nah, dari situ tuh ya kita karena diberi kesehatan sama Allah alhamdulillah. Dan kita merintis musiknya itu nggak pernah dibayar kita, kan, main musik itu. Iya, nggak pernah dibayar, main di kampus-kampus, main di mana, bahkan kita nyari panggung. Dulu tuh zaman saya ada 17 Agustusan itu pasti di daerah-daerah tuh ya entah RW mana gitu ya, kelurahan mana, pasti ada panggungnya. Dan itu tuh diburu sama penikmat musik sama yang main musik juga. Nyari panggung-panggung itu tuh ya nyari aja gitu di mana gitu ya. Nah itu karena diberi kesehatan lancar aja, kita juga senang. Gak dibayar, bahkan bukan cuma gak dibayar, kan, kita udah nungguin dari jam 8 sampai jam 12 malam ya pernah. Terus gak jadi manggung. Waduh. Karena di panggungnya keburu dirazia polisi. Waduh. Jadi katanya, kok gini? Oh ya sudah, itu perjuangan itu tuh, Kang, nanti ini adalah menginspirasi buat kita semua ya,
betapa perjuangan itu memang menyedihkan gitu ya, tetapi disertai dengan doa gitu ya, ora et labora lah ya, kena sering dengar kita. Itu tuh memang nyata Kang, dan pada gilirannya hasilnya ada gitu ya. Nah setelah itu titipan berikutnya adalah ilmu itu kita tidak belajar secara formal. Waktu saya itu masih sedikit sekali sekolah musik gitu Kang di ini. Jadi kita tidak belajar musik secara formal, tetapi otodidak saja berdasarkan referensi dari radio, dari teman-teman, dari obrolan dan sebagainya gitu. Dan itu pun awal pembelajaran saya bagaimana bisa bernyanyi itu ya tentu saja karena ya ada lagi kecil, karena memang gitu tahu nada atau ini. Cuman secara khusus gitu spesifik bagaimana itu teknik ya, secara teknik bernyanyi seperti apa juga, wah itu dipelajari secara otodidak saja. Dan itu tuh dimudahkan sekali sama Allah. Jadi diberi ilmunya sama Allah. Apalagi kan kalau misalnya kita harus menghafal lirik itu. Lirik itu rata-rata waktu itu tuh orang-orang lama itu bikin lirik itu 3 kuplet, tidak seperti yang sekarang ya. Sekarang mah kan cuma 4 baris, masuk ref 4 baris lagi udah ulang-ulang aja itu, atau bahkan cuma 4 baris udah aja diulik-ulik di situ gitu. Kalau orang dulu tuh enggak, bikin lirik itu ada 3 kuplet, satu kupletnya itu bahkan 2 kuplet pertama itu masih menceritakan tentang pembukaan lagu. Terus penyampaian pesannya baru di refnya gitu. Dan di belakangnya itu ada lagu kedua. Lagu kedua itu masuk lagi ke ref, dan lagu kedua ini terkadang suka disambung, ada bagan C dan disambung lagi dengan bagan ketiga, kuplet ketiga. Jadi panjang-panjang liriknya itu. Apalagi lagu 70s lagu itu. Nah, saya tuh berada di zaman itu. Jadi mengingat itu gitu, Masya Allah, Allah tuh memberikan kecerdasan memori gitu ya, menghafal gitu. Saya tuh menghafal lagu kan cuma dengerin 2-3 kali, ikut-ikut nyanyi-nyanyi, oke. Latihan, udah latihan. Dan saya, apa yang membuat mudah menghafalnya itu, saya tulis apa yang saya dengar gitu kan. Dan itu ternyata kan, Masya Allah, itu tuh setelah kemudian saya tahu itu tuh metode menghafal Al-Quran. Salah satu caranya adalah ada namanya kitabah. Jadi orang-orang penghafal Quran pada zaman dulu salafus saleh itu, mereka itu menuliskan. Jadi mudah. Jadi apa yang dia lafalkan dia tulis. Otomatis itu tuh selain dia tahu tulisannya seperti apa yang diucapkan itu, dan dia itu memorizingnya itu lebih cepat gitu. Nah itu ya saya yang terjadi pada saya saat ngapalin lagu gitu ya kan. Tapi itu saya juga kemudian tahunya gitu. Udah pas gini gitu mudah nyanyi. Dan saat tampil Kang itu tuh bisa dibilang flawless secara hafalan gitu ya. Dan sekali tampil tuh bukan 1-2 lagu, tapi bisa sampai 20-30 lagu gitu. Dan itu tuh kita bernyanyi. Nah itu titipan Allah yang luar biasa, ilmu gitu di ini. Dan kemudian terus di tengah perjalanannya gitu kan kita merintis sampai 4 tahun di Bandung itu, di musik itu, sampai akhirnya kita kayaknya harus ke Jakarta. Pengen rekaman waktu itu, pengen rekaman ya, rekaman mah harus ke Jakarta gitu ya. Di ininya jadi gimana ya, ke Jakarta gitu. Wah ke Jakarta, lu tahu kan Jakarta kan? Nggak tahu, pernah ke Jakarta ya, pernah, tapi ya mau kemana atau wah pokoknya ini banget gitu, banyak pertanyaan. Karena memang kita orang-orang Bandung banget kita, yang Java Jive Group namanya. Nah dari situ tuh Kang udah tuh perintisan 4 tahun. Nah dari situ ya sudahlah ke Jakarta, kita pergilah, pendek katanya ke Jakarta. Dan itu Kang di Jakarta pertama kali ke Jakarta naik mobil, adalah mobil Corolla 73 ya kalau Acil tahu ya, yang kecil gitu. Itu kita berangkat bertiga, saya, Kang Nui, Kang Fatul. Perjalanan di Ciranjang itu tiba-tiba ada yang jatuh gitu ya, dan mengeluarkan api gitu, percikan api. Wah ini kenapa ini? Berhenti pas melihat ke bawah, ini kenapa? Oh jadi hafalnya itu kan apa yang mangkok
persneling itu ya iya. jatuh gitu ke bawah, jadi bak gitu, terus apalah gardanya tak apa, jadi ngegaruk ke aspal jadi kena api. Itu tuh menjelang maghrib gitu. Nah terus tiba-tiba kita tuh kebingungan guys, ya anak-anak zaman berapa itu ya Kang, waktu itu kita masih kuliah usia-usiaan 23, 24 lah ya gitu ya. Di ini, nah udah gitu tuh ada orang datang, ini kenapa ya? Udah pendek kata, oh ternyata dia montir gini, terus dia bisa, ya ini mah bautnya lepas katanya. Oh deh, oke. Dia pasangin lagi, udah aja. Nah terus kalau waktu itu Kang kita berakal sehat gitu ya, berpikir sehat gitu dan penuh pertimbangan gitu, kita tentu akan memilih, wah ini kondisi mobil tidak sehat nih, dan jarak antara Ciranjang Jakarta, Ciranjang Bandung itu lebih dekat ke Bandung. Orang sehat mah mendingan pulang lagi lah, nanti kita benerin dulu mobilnya atau gimana ya. Ini mah enggak kan, dengan tekad yang kuat dan Masya Allah itu kalau bukan Allah yang melindungi kan, yaitu enggak inilah ya, enggak mungkin gitu. Kita nerusin ke Jakarta dong. Di Jakarta nyampe juga ya banyaklah penderitaan yang lainnya, sampai akhirnya singkat kata sejarahnya pokoknya kita itu main di radio yang paling beken di Jakarta, terus main di paling kafe paling beken di Jakarta, terus di Indonesia bahkan gitu. Terus kita dari situ dilihat sama produser gitu, dan mudah sekali kalian yang ngelihat kita muda-muda gitu ya, karena resep kene sarehat gitu ya. Masih muda ya? Iya masih muda, terus berkomunikasinya baik gitu ya, lagu hafalannya waktu itu lagu berbahasa Inggris adalah masih tidak seperti sekarang Kang. Anak-anak sekarang mau udah swes gitu ya, diajarinnya luar biasa. Dulu itu masih jarang orang yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, apalagi di panggung menghafal gitu. Ya baca, saya tuh nggak pernah bisa nyanyi sambil baca gitu. Tapi kalau orang-orang sekarang tuh bisa begitu hebat ya. Nah dari situ tuh Kang sampai akhirnya kita tuh tawarin, rekaman udah punya lagu lu belum? Udah, wah memang kita, bahkan saya rekaman duluan daripada Java Jive gitu. Ada lagunya Gadis Malam, kalau tahu ya, nanti lihat Gadis Malam Dani Jive gitu. Nanti akan ada. Nah seperti itu, lagu pertama itu direkam tahun 91 itu Kang. Masya Allah, dari situ tuh Kang mudah sekali. Jadi perjalanan 4 tahun gitu tuh nggak berasa lah. Saya melihatnya, setelah orang-orang nanya gitu. Padahal pada saat kita mengalaminya, kita tuh no complain, no debat, no no hustle gitu. Lancar aja, mudah aja gitu di ininya Kang. Udah selesai. Nah ternyata ada titipan berikutnya dari Allah, kedudukan kan. Titipan yang pertama tadi adalah tenaga, yang kedua tenaga kesehatan gitu ya, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah kedudukan. Setelah kita digembleng sama Allah seperti itu, akhirnya sampai pada kedudukannya apa, berupa kita lebih banyak dikenal sama orang gitu kan. Bukan cuma di Bandung, tetapi Jakarta pun udah kenal. Dan Jakarta itu luas, bukan cuma Jakarta Selatan aja, tetapi sampai ke barat, pusat, utara, ya timur gitu, dan itu tuh tidak mudah gitu. Tapi kan kita menjalaninya mudah aja gitu. Nah dari situ mulai apa ya, kalau teori sekarang mungkin star syndrome atau apa gitu ya, dirinya kaget gitu ya, culture shock apalah namanya gitu ya, kaget ya. Iya. Nah sampai akhirnya itu, tapi masih baik-baik aja Kang, masih belum berasa gitu, masih baru orang celetukan, sih jadi sombong ya, sih jadi legeknya gitu. Tetapi tidak terjadi gimana, tidak berdampak sama kita gitu, yang ke internalnya nggak terlalu. Tetapi setelah kemudian rekaman 1 sukses Kang, album 1, 2 sukses lagi, tambah sukses lagi, ketiga mulai kita pun. Nah disitulah Allah menitipkan ketitipan yang keempat, harta kan.
saat kita dititipi harta, Masya Allah. Jadi buat teman-teman ya, hati-hati kalau berdoa sama Allah harus lengkap. Maksudnya minta apa nih? Minta ilmu. Setelah diberi ilmu itu mau apa? Gitu ya. Biar aku, ya Allah turunkanlah ilmu Rabbi zidni ilman nafi'an gitu ya. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Mau apa? Aku mau mengamalkannya dengan apa? Nah ya Allah, aku ingin membantu orang-orang yang berkesusahan dalam ilmu gitu ya. Dan limpahkanlah keberkahan gitu. Jadi karena Allah itu pasti mengijabah doa kita, pasti memenuhi segala sesuatu yang kita dawamkan. Bahkan bukan cuma ini kan, kalau Allah itu bukan cuma yang kita mendoakannya, kita yang melihat terus di dalam hati kita, Allah Akbar, aku pengen itu ya Allah. Itu tuh hati-hati kan. Karena ya kalau itu dan diberikan tetapi kita tidak tahu mau ngapain dengan itu, disitulah masalahnya gitu. Kita bisa terjebak pada hal-hal keburukan yang menurut kita nggak apa-apa, padahal itu tuh bukti ketidaksiapan kita atas kasih sayang Allah gitu. Nah kitanya jadi itu parubuh gitu kan, jadi ngaco ya di ini. Nah itulah saat terjadi titipan harta gitu kan. Dari situlah mulai banyak ya masalah, baik internal, personal, baik di bandnya gitu, di ininya. Nah mulai itu dari situ. Nah dari situ karena kita tadi merasa banyak harta itu kan, kita mencari kanal-kanal hiburan yang menurut kita pantas mendapatkannya, padahal tidak gitu ya. Artinya tuh ya kita jadi ke tempat, kita tuh kalau ke tempat hiburan tuh kalau kita main, kalau kita manggung, ini jadi code of conduct itu dilanggar kan. Sekarang mau main tuh main clubbing gitu ya di ininya. Nah dari situ tuh kita ketemu orang-orang yang mengenal kita, dan tidak semua orang itu bermaksud baik gitu ya sama kita, dan kita pun juga tidak selamanya kita tuh mempunyai perlindungan diri yang baik, terutama saat kita tidak dekat sama Allah. Kita tuh vulnerable banget, maksudnya tuh lemah banget perlindungan kita tuh gitu, karena kita nggak tahu, intinya adalah kita tidak diberi hidayah sama Allah. Kita tidak diberi petunjuk sama Allah bagaimana cara bergaul yang baik, ini siapa gitu tuh gelap aja gitu. Makanya kenapa agama itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di taklim, tetapi di dalam kehidupan kita sebetulnya. Agama itu harus hadir di sana gitu kan. Nah karena begitu kan, jadi gitu sampai akhirnya kita terjebak sama drugs gitu ya. Dan itu ya terutama yang paling jadi sorotan adalah saya sebagai frontman-nya gitu. Jadi dan itu saya merasakannya setelah kemudian hari gitu kan, sebagai kasih sayang Allah juga, bahwa diberi pengalaman, diberi rangkaiannya itu, karena tidak terlepas kan rangkaian cerita hidup itu, nggak ada yang ujuk-ujuk gitu ya, tetapi berkaitan gitu nggak Acil? Ya kalau kita berkelindan terus, ini kenapa gini tuh, itu semua tuh berkaitan gitu, dan itu semua tuh untuk orang-orang yang diberi hidayah sama Allah akan merasakan itu, akan tahu itu, dan untuk kebaikan kehidupannya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak tahu, bagi orang-orang yang jauh sama Allah, yang tidak diberi hidayah sama Allah, itu tuh dianya menjadi nggak tentu arah aja, seenaknya aja gitu kan. Nemu masalah diselesain, terus ekspresinya marah-marah ini ya gitu ya. Berbeda sekali dengan orang-orang yang diberi hidayah sama Allah. Nah karena kekacauan itu kan udah, dan saya cukup lama, 8 tahun kan. Maksudnya tuh iya, jadi bangun pagi gitu, tapi bukan untuk sholat dan sebagainya lah gitu ya. Kacaunya tuh 8 tahun itu, dan nangis lagi gitu.
hidupnya nggak asik lah, nggak nyaman Nggak lah asik, gitu ya. Kenyamanan itu, kebahagiaan itu yang dicari. Padahal segala ada, studio ada di rumah ini, mobil ada, apa ada gitu. Tapi nggak asik aja gitu, nggak nyaman hidupnya, Kang. Dan saya pun kalau lagi datang nangisnya itu kayak misalnya di masjid, di tempat umum gitu, nangis ya nangis aja gitu. Jadi udah saya tuh ngeliat pulang ke rumah gitu, ada misalnya distract lagi sama suasana gitu, teman-teman lama atau teman-teman asik gitu, balik lagi sendiri lagi, nangis lagi gitu ya. Sampai ini tuh mau sampai kapan hidup kayak begini ya? Berat ya? Iya, penuh, dan dada tuh sesek gitu kan, kayak terus ini tuh mumet segala dipikirin, tapi nggak tahu ini benangnya itu nggak terurai gitu. Kalau benang kusut kan ujung-ujungnya tuh nggak kelihatan gitu ya, jadi nggak terbentang gitu. Jadi kita tuh juga nggak bisa mikir ini tuh harus ininya dulu, ini nggak bisa menyelesaikan. Nah udah sampai akhirnya pada satu pagi, Kang, itu setelah 8 tahun itu saya di Bandung itu, Kang. Jadi pas lagi berkarya itu di Jakarta, terus balik lagi ke Bandung gitu, di 95 tuh ke Jakarta, terus sampai 2000 tuh balik lagi ke Bandung gitu. Nah itu tuh, Kang, waktu duha gitu saya, ini kayaknya memang harus, tadi kata Kang Aceh itu, kapan harus hijrahnya itu gitu ya. Ya itu setelah semeraut dan nggak nyaman, nggak tenang, nggak apa gitu, Allah masih memberikan rahmatnya gitu ya. Pasti Allah mau memberikan rahmatnya kepada siapapun, tapi masalahnya orang yang bersangkutan mau nggak mengambil rahmatnya itu gitu. Karena ada orang yang tidak mau atau terhalang untuk menjemput rahmat Allah itu, berupa ampunan, berupa petunjuk gitu kan, berupa hidayah. Jadi jangan santai kita ya, dalam hidup ini, harus selalu eling, harus selalu ingat sama Allah gitu. Apa yang sedang terjadi di dalam diri kita tuh. Karena kalau enggak itu menyesakkan dada lah, kita menuntun pada ketidakbahagiaan gitu. Nah dari situ tuh udah sampai akhirnya di duha itu saya nangis, kan, sampai udah selesai gitu tuh saya dapat jam 1, jam 3 gitu dapat telepon dari Jakarta, teman ngajakin ada kerjaan di Jakarta. Ya sudah, kerjaannya tuh berkaitan sama, ya tetap saya musik, tapi yang undangnya adalah IO gitu, Kang. Nah udah saya ke Jakarta, pas di Jakarta itu saya ternyata main-main gitu aja, biasa ngamen-ngamen gitu ya. Literally ngamen, karena ada program yang bagi-bagi. Programnya adalah programnya Telkomsel nih, di Jakarta itu ya. Jadi kita datang ke kafe-kafe, ada 3 kafe waktu itu tuh, dan membinikan produk, aktivasi produk itu. Nah udah dari situ tuh saya ngelihat kegiatan IO itu, Kang. Nah dan cari suasana baru nih, kayaknya Dani bisa nih kerja kayak begini gitu. Jadi saya pengen suasana baru gitu, Kang. Di musik itu udah kayak blame it on the rain gitu ya. Ini cari-cari yang harus disalahin gitu. Sementara saya selama ini hidup di musik gitu ya. Ini ada yang salah nih dengan dunia saya gitu ya. Padahal tidak, sebetulnya ada yang salahnya tuh bukan sama dunia saya, ada yang salah dengan sayanya gitu ya. Bagaimana saya berinteraksi dengan dunia saya gitu. Nah dari situ tuh ya sudahlah, memutuskan untuk ini aja gitu, Kang. Itu usia saya 40 tahun. 40 tahun, persis 40 tahun. Makanya hati-hati teman-teman yang sahabat di sini yang usia itu 40 tahun itu Allah memberikan sinyalemen khusus kepada usia 40 tahun, Kang. Orang barat mengadopsinya menjadi life begin at 40 katanya ya. Nah itu tuh inspirasinya dari Al-Quran, kan. Dirinya wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Dan saat mereka sampai pada usia 40, mereka berdoa kepada Tuhannya,
Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Engkau berikan kepada orang tua kami, kepada kami, dan jadikanlah kebaikan-kebaikan pahala ibadah kami untuk anak cucu keturunan kami. Dari situ kan itu tuh Allah yang berfirman, bukan bikinan manusia, bukan ini. Allah yang menciptakan kita, menentukan usia 40 itu ada sesuatu di situ. Hati-hati kita gitu ya. Nah, Allah pasti kalau sudah berfirman itu, firman-Nya penuh dengan kasih sayang, firman-Nya penuh dengan pertolongan, petunjuk dan sebagainya ya di ininya. Nah, jadi kalau kita tidak meyakini itu atau belum tahu tentang hal itu, nah itulah gitu. Dan itu saya mengalami itu, Kang. Pas ngeliat usia, Masya Allah, usia 40. Dan Alhamdulillah itu, Kang, saya saya juga tidak tahu bahwa wah itu hijrah itu apa gitu ya, tetapi saya lebih tertarik kepada mengeluarkan diri saya dari segala macam ketidaknyamanan ini, ketidakbahagiaan ini, kesedihan ini, bagaimana gitu. Saya awalnya tertarik dengan proverb, dengan nasihat-nasihat. Waktu itu juga lagi tren motivasional session itu, motivasi. Iya, ada yang paling beken dan ternyata apa yang diformulasikannya tidak berlaku sama dia karena dianya malah jadi hidup sengsara gitu kan. Motivatornya itu gitu kan. Nah, tertarik gitu, tetapi tidak ada yang bisa memuaskan saya gitu. Maksudnya itu nggak ada yang gitu dari motivator. Iya, dari proverb, dari apapun lah, Kang. Jadi saya tuh kayak Indian proverb, African proverb gitu. Saya tuh sedang baca gitu. Nggak ini gitu. Wah, motivasi itu. Wah, ini memperbaiki diri gini. Nggak ada yang gitu, Kang. Jadi kalau kayak lihat cewek, Kang, Acil bisa ini ya, udah nikah belum? Belum. Nah, nanti suatu saat Kang Acil tapi udah ada punya tunangan, kencengan apa? Sudah ya, alhamdulillah. Pasti Kang Acil pernah merasakan lightning strike itu yang ada di hati yang kayak saat melihat, ini gua banget nih gitu ya, Kang Acil ya. Nah, itu tuh Kang kayak begitu gitu. Gak ada proverb nasihat-nasihat yang gitu ke hati itu nggak ada, Kang. Tetapi saat Jumatan, Kang, kan kita ada, nggak tahu sekarang masih ada nggak, suka ada selebaran buletin Jumat. Iya dulu biasanya. Iya, buletin Jumat. Nggak tahu sekarang masih ada nggak. Nah, saya tuh ya itu ngambil aja gitu. Tapi sering banget buletin itu ini, tapi nggak ada yang seberkesan itu. Nah, pada saat itu satu Jumat gitu saya ngelihat, saya ngebaca gitu di ininya ya. Di situ ada ayat ya ini dan keterangannya. Pas ayatnya saya lihat ini, kemudian saya tahu bahwa itu adalah Quran surat itu dan ini. Tapi yang pada saat itu yang saya baca gitu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu teh merasa Allah yang menciptakan mati dan hidup gitu ya, untuk menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Saya teh sampai sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu teh ada getaran gitu, Kang. Langsung tertusuk. Iya, Dani coba katanya lihat ini. Amalan sampai saat ini, amalan terbaik apa yang pernah Dani lakukan? Gitu. Saya tuh jadi kayak berkomunikasi sama diri sendiri. Wah, kan kata orang menghibur itu ibadah. Iya, menghibur ibadah. Tapi hasil ibadah Dani itu ada penghasilannya gitu. Terus dipakai apa? Nah, dipakai makan, pakai ngaco lah kebanyakan gitu ya. Kang di ini jadi terus itu amalan terbaiknya kalau misalnya ini yang menciptakan mati dan hidup tuh hanya Allah. Kalau Allah mengambil Dani besok, lusa atau kapanpun itu gitu, apa yang sudah bisa Dani bawa gitu ya. Astagfirullahaladzim, nangis lagi itu tuh, padahal di masjid kan, nangis lagi gitu, astagfirullahaladzim gitu. Nah udah, tetapi setelah itu mulai nih, oh itu teh ngelihat lagi kan, entah apa ya, somehow saya masih menyimpan potongan itu kan, ada di majalah gitu ya, entah majalah apa kok ada itu, entah majalah entah buletin gitu, dan itu saya potong si ayat itu. Ternyata kemudian saya tahu bahwa itu adalah Quran surat Al-Muluk gitu ya, 67 ayat ke
pertama gitu. Sampai saya potong, sampai saya kayak, jadi saya tuh seneng ngoprek apa aja gitu kan, dibikin figura, bikin apa, itu tuh kayak difigurain gitu. Karena itu ayat yang paling pertama yang berkesan sama saya, cek gitu. Udah dari situ tuh saya mulai lebih seneng cari lagi apa gitu ya dari Al-Quran gitu. Tetapi tidak menyengaja membuka mushafnya langsung gitu. Tapi apa aja dari mana, sepanjang itu dari Al-Quran, saya mulai tertarik, mulai ingin mengabadikannya dan ingin mengamalkannya gitu. Nah dari situ terus awalnya seperti itu Kang, sampai akhirnya oh ya harus ada guru, harus ini terus gitu, dan sampai akhirnya sampai saat ini gitu Kang, bahwa oh hijrah itu seperti itu, meninggalkan keburukan, tetapi semua itu juga harus karena Allah gitu, dikembalikan ke niat. Nah jadi apa yang pertama kali dilakukan saat hijrah? Yang pertama kali dilakukan adalah memperbaiki akidah, akhlak, dan itu tuh harus beriringan gitu kan. Akidah itu al-aqdu, ikatan kita, ada ikatan yang kuat sama Khalik kita gitu ya, sama pencipta kita, sama Allah. Kalau misalnya itu tidak baik, perbaiki. Ya tentu saja orang-orang yang sedih, orang ini pasti itu mah jauh dari Allah. Jadi kita ya para ulamanya banyaklah yang sudah membuktikan itu, biar hidup tenang, dekat sama Allah. Memang begitu itu teh Aceh. Jadi dulu mah ya maksudnya kita ya, saya terutama melihat itu teh biasa aja, maksudnya nggak ngopenin juga gitu. Tetapi setelah mengalaminya, kesedihan itu, kesusahan itu, kegelisahan itu, di mana obatnya itu ada dari situ gitu. Tatma'inul qulub gitu, Allah bidzikrillah tatma'inul qulub. Dengan banyak kita mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dan itu teh begitu kan. Jadi semua firman Allah teh ajib kalau kita mengamalkannya teh, ya memang gitu. Jadi orang-orang dengan motivasi dulu yang motivasi dikir, motivatornya juga nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Lu percaya sama motivator lagi gitu ya, tetapi sama Allah nggak percaya gitu. Nah itu sangat mengherankan gitu kan. Tapi setelah kita ya banyak, nah itu makanya al-aqdu ya, akidah itu memperbaiki akidah kita, memperbaiki hubungan kita sama Allah dengan cara apa? Dengan cara lebih banyak mengingat Allah tadi itu. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, kita hati menjadi tenang. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Allah memerintahkannya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku Allah, satu-satunya Tuhan yang wajib engkau ibadahi. Laksanakanlah sholat untuk mengingatku gitu. Itu Allah sendiri yang memerintahkan gitu, seperti itu gitu ya. Nah jadi ternyata untuk mengingat Allah itu perbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita sama Allah itu perbaiki sholat kita gitu. Dan itu tuh ya pelan-pelan gitu kan, terus, dan saat kita sudah merasa nyaman, yang namanya hijrah itu tuh ya, dan kita memperbaiki tadi itu, memperbaiki akidah, akhlak kita juga otomatis berubah kan. Karena ya kalau misalnya ada orang yang katanya hijrah tapi akhlaknya nggak berubah, ya lihat lagi, di review lagi, gua teh hijrah kemana gitu ya. Belum yakin berarti ya. Iya, belum yakin dan belum apa gitu, karena memang segala ibadah yang dilakukan gitu, akidah gitu, dalam kaitannya dengan akidah kita tuh, itu tuh pasti menyerap sama perilaku kita, sama kepribadian kita gitu kan, dan akhlak kita juga otomatis berubah. Nah setelah itu Allah memberikan sa'atun, Allah memberikan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman untuk memperkuat keimanannya yang sudah ada di dalam dirinya gitu ya. Nah itu tuh ya memang begitu gitu kan di ininya ya, tingkat apa yang saya alami gitu, ternyata oh iya. Dan kata orang, Kang Aceh pasti sering dengar ini,
kenapa gua mah saat hijrahnya hidup gua jadi sulit. Ya job gua jadi wah. Betul. Ya kayak misalnya gua tuh sekarang udah lepas dari riba, nggak mau gua mah kredit begitu. Tapi hidup gua tuh jadi hese 500.000 teh saat gua lagi berhubungan sama bank sama ini gampang aja. Sekarang mah dapat 100 juga mani hese gitu ya. Nah, itu teh memang ujiannya seperti itu kan. Ya kan Allah memerintahkannya ya wasta'inu bisabri wassalah gitu. Itu teh untuk menguji itu kan. Diberi kesulitan gitu. Sekarang mah dulu kan lu perilakunya berbeda, diberi kesulitan tuh yang dicari teh orang, yang dicari orang minta pertolongan, nggak bisa minta pertolongan dengan cara-cara yang baik, ditipu orangnya gitu ya. Pokoknya mah selesai masalah menurut dia gitu ya. Nah itu tuh kan. Nah sementara ini sekarang kalau kamu sudah memperbaiki diri, kamu memperbaiki akidah tadi, yang engkau patut minta pertolongannya itu siapa? Hanya Allah. Dan Allah memerintahkan untuk kita menurunkan pertolongannya itu seperti apa? Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat gitu ya. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu tidak dilakukan, ya maka kita akan melayang-layang seperti layangan putus kemana-mana gitu. Kita nggak yakin juga gitu. Tetapi kalau sudah itu, Masya Allah, ya Allah, saya ini sudah memutuskan diri untuk memperbaiki hubunganku denganmu, ya Allah. Aku ingin mendapatkan kehidupan, ketenangan. Dan Allah itu satu-satu diturunkan gitu kayak. Dan ini kan kita sering dengar ya hayya 'alas shalah, ya Allah kenapa aku harus sholat? Hayya 'alal falah. Sok sini tersambung kepadaku. Bangun ikatan yang kuat denganku. Untuk apa ya Allah? Untuk mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, keberhasilan. Falah itu artinya kan. Makanya Allah menjamin lagi kemudian qad aflahal mu'minun. Falah itu aflah kalau sudah kita peroleh gitu ya. Makanya qad aflahal mu'minun. Berbahagialah, berjayalah, berhasillah, sukseslah orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Gitu. Nah, keyakinan seperti itu tuh nggak bisa datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun gitu kan. Dan dibangunnya itu dengan kesadaran apa? Dengan kesadaran bahwa kita ini makhluk, bahwa kita ini ada penguasanya gitu. Jadi nggak usah minta pertolongan datang ke manusia, datang ke sahabat, datang ke istri, datang ke suami, bukan, tetapi datangnya pertama kali ke Allah dulu. Allah memberikan pertolongannya melalui anak kita, melalui istri, melalui teman, itu mah masalah lain gitu ya. Tetapi yang paling pertama kali berkeluh kesahnya sama Allah, minta pertolongannya sama Allah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya gitu. Nah setelah gitu mah kita baru diberi ketenangan sama Allah. Belum dikasih ini harta-harta segala macam. Maksudnya saya juga dengan dibanding dengan sebelumnya gitu ya Kang, Masya Allah. Kok dulu mah kayaknya gampang banget gitu ya. Dapat misalnya nih Kang, dapat 10 juta lagi main, itu bisa habis hari itu juga 10 juta kan. Kemana aja gitu, entah ke mall, entah ke kafe, entah nongkrong, dan pulang sampai di rumah tuh kayaknya tadi tuh baru manggung kayak gitu kemarin, tapi kemana sih? Iya, kenapa sekarang nggak ada? Dan itu tuh sering kali terjadi. Tetapi setelah memutuskan untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan sama Allah gitu, itu tuh agak sulit ditemukan gitu kan di ininya. Nah ternyata Allah itu ingin meyakinkan sama diri kita gitu, aku mau menjaga kamu teh belum sanggup untuk mengelola keuangan, untuk mengelola harta gitu. Aku cukupkan deh sampai sekian. Kamu pernah mengalaminya semua berlebihan dan segala macam. Lihat apa yang terjadi gitu. Nah dari situ teh berubah Kang hatinya yang menjadi tenang, santai, Masya Allah, enak ya gitu, dapat dan otomatis di dalam ininya juga intensitas manggung menurun gitu ya Kang. Tetapi itu tuh ada yang namanya keberkahan itu ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Meskipun kita misalnya dulu 10 juta itu merasa, tetapi lihat apa yang terjadi dengan 10 jutanya itu. Sehari itu habis gitu. Tetapi kalau sekarang dapat 1 juta Kang. Tapi 1 juta itu Masya Allah yang dipikirkan, ini bagaimana ya, keluarkan zakatnya dulu.
nggak berangkatnya cuma 2,5%, cuma 25.000 kita keluarin lagi, atau tambahin lagi 10% aja, atau jangan ini infak ini perbesar lagi. Dipikirkannya tuh yang begitu-begitu, siapa yang cari orang-orang yang kira membutuhkan gitu. Nah, dengan begitu teh hati kita tuh semakin tenang gitu kan. Dan itu uang sampai 1 bulan Singapura itu deh masih ada gitu. Karena kita pengen makan, lu lagi di mana lu? Sinilah makan bareng yuk. Makan bareng, mau bayar nggak usah, gua dulu nanti lu ini. Kayak gitu tuh dibayarin gitu kan. Terus ada yang ngirim kue, ada yang ngirim apa gitu ya. Sampai ini tuh pengen jajan ya, aku tuh pengen jajan gitu. Tapi ada aja yang datang dengan sendirinya. Iya gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu tuh Masya Allah. Sampai akhirnya dalam sebulan itu, kenapa ya dulu 10 juta habis sekali, sekarang sebulan juga 1 juta sebulan nggak habis gitu. Nah itu tuh diberikan ketenangan sama Allah. Dulu mah gelisah, nggak bisa ngabisin uang teh kan. Aku tuh seneng belanja jaket kan. Wah, jaket aku di lemari tuh Masya Allah. Ya itu hisabnya panjang aku. Itu tuh ya koleksi segala macam jaket lah. Maka sekarang tuh lagi musim lagi jaket. Kayaknya semua udah pernah aku pakai gitu, nggak ini ya. Nah itu tuh, dan paling ini tuh aku fashion yang paling nggak bisa nahan Kang. Entah dari kaki pinggang, kacamata, apalah, baju, celana mah ya udah ini. Dan itu tuh habis gitu. Nah tapi sekarang itu berbeda sekali, sama sekali berbeda. Jadi begitu Kang, hijrah itu kapan? Saat kita sudah tidak merasa nyaman, saat kita sudah merasa gelisah, terhimpit, sempit gitu ya. Iya. Dan kita menyadari bahwa aduh ini sampai kapan hidup saya kayak begini? Apa yang sudah saya lakukan? Bekal apa yang akan saya bawa ke hadapan Allah gitu. Nah terus apa yang harus dilakukan pertama kali, yaitu memperbaiki akidah kita, akhlak kita. Setelah begitu akhlak itu mengedepan ya untuk berhubungan kita sama hablum minannasnya. Kalau akidah itu syariat dengan hubungan kita dengan Allahnya. Karena itu inti yang harus diperbaiki gitu. Semuanya itu masih kita di situ aja gitu kehidupan kita tuh. Dengan begitu mas, setelah itu diberikan ketenangan sama Allah. Saatun itu diberikan ketenangannya, Allah meyakinkan dia bahwa yang kamu lakukan itu sudah benar. Istiqomah di situ. Gitu. Dan istiqomah itu yang berat. Betul. Setelah itu Kang, insya Allah, maka setelah Allah ridho mau apa, dikembalikan semua apa yang kamu pengen, apa, harta apa, dan pada gilirannya kita juga sudah tidak terlalu berat dengan harta-harta itu. Maksud itu ya kita perlu lah gini, tapi untuk apa? Untuk membantu orang. Aku pengen kaya untuk menjadi orang yang dermawan gitu. Supaya ini beda dengan hari dulu, bagaimana cara memperlakukan harta itu juga nggak ada tujuannya gitu kan. Tetapi kalau sekarang aku pengen kaya raya untuk menjadi orang yang dermawan. Aku pengen membantu orang gitu, diwujudkan dalam beberapa usaha, bikin yayasan, bikin apa gitu, kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah itu semua tuh bagian dari hijrahnya, karena harus menyeluruh. Makanya kalau misalnya ada yang hijrah, kenapa gua makin sulit? Sabar. Karena itu memang tahapannya gitu ya. Nanti Allah kembalikan ya semua yang misalnya berapa sulitnya 5 tahun. 5 tahun itu yang kamu anggap hilang itu Allah kasih balik, Allah kasih tambah dia gitu kan. Kayak gitu kecil. Aduh, aku jadi curhat panjang lebar ini mah. Gak apa-apa. Ini kan emang kita ngobrol apa aja kan ya tangganya. Jadi memang kalau yang saya tangkap bermulanya dari kegelisahan ya. Kegelisahan hati kayak tapi sebenarnya kalau secara harta gitu sebenarnya mencukupi, tapi kok tidak bahagia gitu. Hati tidak tenang. Kemudian itu tadi dari apa zaman muda sampai tadi itu ya ceritakan ya kuliah, kemudian meniti karir itu dimudahkan segalanya, kecerdasan apa namanya, kecerdasan intelektual gitu, emosionalnya, Nah spiritualnya yang tinggal. Nah spiritualnya itu diperolehkan saat itu tadi. Allah itu menyempitkan kehidupan saya, menggelisahkan hati saya gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan kecerdasan spiritual saya. Ada kecerdasan kamu yang belum mengedepan, yang belum muncul. Kamu sekolah ini dikenal sebagai orang yang
cerdas, sebagai orang pintar, sebagai orang yang pandai bergaul dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional kamu, tetapi kamu jauh dari aku. Gitu ya, karena apa? Karena secara ini tuh kamu tuh jahil, kamu tuh bodoh secara spiritual gitu, Kang. Nah, untuk itu teh Masya Allah membangkitkan itu, Kang, menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual itu dengan memberikan berbagai macam kasih sayangnya melalui ujian-ujian yang ditimpakan kepada saya, gitu, Kang. Okay. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, kalau lingkungan sekitar gimana, Kang? Ketika Kang Dhani ya tadi ya memutuskan untuk hijrah gitu ya, untuk menjauhi keburukan, lingkungan sekitar, saudara, kerabat, teman, itu gimana responnya, Kang? Ya, alhamdulillah kalau saudara-saudara mah, Kang, juga ya pasti menyambut baik lah ya, mengetahui adiknya atau kakaknya atau saudaranya gitu mengarah kepada kebaikan gitu. Meskipun gitu ya, untuk meyakinkan bahwa itu ini lagi bener aja nih gitu ya, nanti nah gitu, istiqomah, makanya istiqomah itu berat itu gitu. Jadi dan kita juga tidak bisa, jangan pernah berharap pujian-pujian dari orang gitu kan. Jadi ininya sudah saja lupakan, dan kita pun tidak perlu menjelaskan diri kita kepada orang gitu, karena orang juga nggak akan peduli dengan itu. Kalau kita baik juga, benar baiknya juga orang juga ya so what, ya emang lu harusnya baik dong gitu. Kalau misalnya ngaco kan gue bilang gitu ya, malah gitu gitu komentarnya. Jadi sudah saja, yang ada di dalam diri kita adalah sudah hubungan karena tadi prioritasnya adalah memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah nanti yang hubungan sama manusianya mengikuti. Allah tunjukkan jalannya seperti apa gitu kan, di ininya ya. Nah dan begitu tuh alhamdulillah, Kang, tumbuh tuh gitu, dan semakin subur kecerdasan spiritualnya itu dengan sesi-sesi seperti gini tuh sebenarnya menyuburkan untuk saya pribadi ya, Kang Ati ya. Karena yang paling harus diingatkan itu diri saya pribadi, Kang. Tantangan itu ada di dalam diri saya gitu ya, bukan dari luar. Sekarang ajakan-ajakan teman waktu itu saya mah sampai gini, Kang, ke teman tuh ya saat mau ini kan, sini gue bilang teh, aku mau pengen cerita, aku mah nggak mau kehilangan teman, gue bilang teh ya. Tapi untuk hal-hal yang kurang baik itu jangan ngajakin aku lagi ya, gitu gue bilang teh. Tapi kita mah biasa aja, sok aja mau ke rumah, mau gimana sok terserah, tapi jangan ngajakin aku gitu. Masih berteman berarti ya? Masih berteman di luar hal-hal itu. Sekali, 2 kali masih selamat gitu ya, 3 kali gak apa-apa dong, sekali-kali mah gitu. Nah, ada gitu-gitu tuh, Kang. Gak apa-apa ya gitu. Nah, tapi itu tuh ya nggak nggak begitu dan jangan begitu. Karena kalau kita sekali memberikan kesempatan, nanti ada yang kedua kali lagi. Jadi kalau misalnya kita sudah memutuskan hijrah atau memutuskan meninggalkan keburukan, tinggalkan, benar-benar tinggalkan. Karena Allah akan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Seperti firman-Nya ya, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau kita ingin memperoleh ampunannya gitu ya, yang harus diperbaiki pertama kali adalah apa? Bertobat, Kang. Jadi jalan hijrah itu seperti itu, sok bertobat dulu. Bertobat apa? Mengakui segala kesalahan, bahwa kamu selama ini itu memang salah. Dan kamu menanamkan pada diri kamu sendiri bahwa aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya Allah. Kalau kayak tadi misalnya kan, saya begini, tapi kemudian 2-3 kali selamat, keempatnya nggak apa-apa lah sekali mah gitu. Nah, nggak begitu, gitu ya. Itu bukan namanya tobat. Tapi kalaupun itu yang terjadi, tobat deh, gitu. Tobat deh sampai benar-benar Allah yang menguasai hati kita, Kang, benar-benar menetapkan kita pada agama Allah gitu. Dan itu kita harus berdoa, kita harus meminta sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Terus kita harus meminta. Namanya memperbaiki hubungan sama Allah, jadi segala bukan hal-hal yang sifatnya material, imaterial, apapun
apapun itu Kang, kita memang bicaranya sama Allah. Iya. Gitu ya, bukan sama manusia, bukan mintanya, bukan, tapi kita mah langsung sama Allah. Allah akan menunjukkannya dengan yang ada pada diri kita ya, di lingkungan kita, kehidupan kita gitu. Nah, kalau sudah begitu maka yang pertama tadi adalah bertobat. Yang kedua adalah wa amana, yang memperbaiki keimanan kita. Benar nggak kita ini mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan gitu, dan Rasulullah itu Muhammad SAW adalah utusannya. Kalau sudah itu diyakinkan, sok pelajari apa yang diperintahkan sama Allah dan apa yang dilarangnya. Udah begitu, contohnya siapa? Contohnya sudah ada Rasulullah. Lakukan sesuai dengan perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, kalau sudah begitu, wa amanah solihan, amal soleh gitu. Segala sesuatu itu orientasinya adalah untuk amal soleh aja. Apa yang disebut amal soleh, segala sesuatu bisa menjadi amal soleh kalau kita menyematkan nama Allah di dalamnya berdasarkan keimanan kita, diniatkan karena Allah, bahwa insya Allah itu akan bernilai ibadah, bernilai amal soleh gitu. Apapun itu, bukan cuma sholat, puasa, ibadah-ibadah mahdoh, tetapi ibadah-ibadah yang umum juga ya, misalnya melihat, mendengar, merasa gitu ya, berkomunikasi apa segala macam. Kalau itu semuanya diniatkan karena Allah dengan kebaikan-kebaikan gitu, insya Allah itu menjadi amal soleh. Setelah begitu Kang, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan menggantikan semua keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bukan cuma satu. Jadi keburukan saya banyak Kang, dan kebaikan yang Allah turunkan juga banyak. Gitu. Jadi Allah akan ini kan, dengan begitu mah baru terasa insya Allah ketenangan, kenyamanan, ngelihat ke terpurukan ke apa tuh, pengennya membantu, pengennya mengingatkan gitu ya, dengan cara-cara yang baik. Oh Masya Allah, ajib Kang, Islam itu ternyata luar biasa, benar-benar saat kita mengamalkannya apalagi, Masya Allah. Jadi saya suka heran kenapa sekarang kita yang populasi Islamnya besar gitu ya, terbesar, tetapi masih carut marut dan kepada rukuh. Ini ada yang salah dengan sholat kita, ada yang salah dengan doa-doa kita nih gitu, ada yang salah dengan hubungan kita sama Allah gitu. Karena kalau Islamnya benar mah nggak akan begitu ya, maksudnya itu secara mikro di dalam diri seseorang Kang, ini sudah mulai nih merubah, mengarah kepada kebaikan. Kalau itu bisa dikolektifkan gitu, kan masalah. Makanya kenapa Rasulullah mencontohkannya berjamaah, ternyata biar begitu Kang, biar kebaikannya itu dan bangkit gitu Islamnya ya, dengan kebaikannya itu. Kalau Allah sudah ridho mah Masya Allah, mau apa kita tekan gitu. Berarti dalam kita di dalam kondisi kita hijrah itu ya, kita tidak boleh kompromi ya, artinya benar-benar kita harus menjauhkan diri dari segala perbuatan keburukan ya. Kayak tadi diceritakan kan sama Kang Denny, ada yang ngajak gitu tadi ya, tapi nggak mau gitu. Artinya kita tidak boleh memberikan kesempatan karena nanti bisa jadi merusak lagi gitu. Kalau merasa belum kuat, keluar dulu dari lingkungan itu. Ya, misalnya kita di lingkungan teman-teman nih, ganti lingkungannya. Mungkin saya tahu lagi nama gitu. Tapi carilah alasan-alasan yang tidak juga menyakitkan teman-teman kita gitu ya. Entah ya saya orang kudu gawe atuh di ditu gitu. Misalnya untuk alasan kerja, untuk alasan ini berbakti sama orang tua gitu ya, cari-cari ini gitu sampai orang mengetahuinya, oh saya tahu geus hijrah gitu ya. Kita juga nggak harus declare bahwa saya udah hijrah gitu ya. Dengan perilaku saja kan tadi ya, kalau akidah kita sudah diperbaiki, otomatis muncul dalam akhlak. Nah akhlak itulah nanti yang dilihat sama orang-orang di sekitar kita gitu. Ini ada perbedaan sama dia teh apa ya? Oh sekarang dengan adzan langsung cari ini, langsung hilang aja, meskipun nggak ngomong. Misalnya awal-awalnya kemana sih ada, sholat, sampai jadi kebiasaan. Terus kalau misalnya janji sama dia, janji jam sekian teh, datang teh jam sekian, bahkan lebih awal dia sudah datang. Biasanya mah tara gini, biasanya dia masih telat sejam teh, kayaknya gitu ya. Ini atau apa gitu Kang, berbicaranya berbeda, intonasinya ya, tata bahasa yang dipilihnya berbeda gitu. Ada perbedaan nanti orangnya. Nah itu tadi Kang,
ada pengakuan dari orang, which is pengakuan ini sebetulnya juga nggak terlalu berdampak juga sama kita. Maksudnya tuh ya sudahlah, alhamdulillah itu semua adalah dari Allah. Allah melembutkan hati orang-orang di sekeliling kita untuk mengakui, dan itu cara-cara Allah untuk menguatkan diri kita yang hijrah ini ya, maksudnya dengan baiknya teman-teman, dengan berbeda kan perlakuan orang-orang sama kita juga berbeda gitu. Jadi orang rekognisinya lebih baik gitu. Oh masya Allah dia bisa ini, salam gitu. Biasanya mau kamain ya gitu ya. Gitu. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meskipun awalnya bernada main-main gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu-gitu kan ya di ini. Nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Sampai akhirnya nanti menjadi kebiasaan, dimaksudkan dari dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh senang banget gue lihat lu sekarang ini biasa. Nah kayak gitu-gitu tuh udah, itu semua dari Allah kan, diberikan sama Allah sama kita tuh ya gitu. Dan membuat hati kita tuh jadi tenang gitu. Jadi nah itulah kalau sudah sampai situ mah sudah Kang, kitanya makanya nanti penutupnya pengen husnul khotimah ya. Bagaimana cara husnul khotimah itu gitu. Ya terus deketin sama Allah, deketin Allahnya gitu ya. Dan segala sisi kehidupan kita, mau apa Kang? Mau karir, mau hubungan sama pasangan ya, mau hubungan sama anak, mendidik anak, semua itu bisa bernilai ibadah. Semua itu Allah tahu solusinya. Jadi jangan menganggap bahwa agama itu hanya ada di taklim, hanya ada di masjid, tidak ada di kantor, tidak ada di kampus. Salah. Di kampus itu kalau ada agama, masya Allah akan menjadi kampus juara. Di kantor itu akan menjadi maju, barokah, dan ya di segala macamnya. Dimanapun ada nilai-nilai keagamaan yang diamalkan di sana, insya Allah dalam berbangsa pun sekalipun, itu insya Allah kita akan menjadi bangsa yang luar biasa. So coba kalau kita sekarang zamannya sosmed ya kecil, wah segala macam tuh kayaknya orang tuh ditumpahkan di situ dengan semau-maunya gitu ya. Tetapi solusinya apa? Nggak ada yang menawarkan solusi. Nah solusinya itu ada di dalam kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau masing-masing dari kita sudah melakukan itu, ajak teman-teman lain dalam kolektif gitu ya, mulai dari komunitas terkecil, melebar lagi sampai akhirnya nanti bisa bangsa ini menjadi lebih dekat sama Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, Kang, ini pertanyaannya terkait dengan generasi muda nih. Generasi muda. Sekarang kan di Indonesia nih ya, terutama kita kan generasi muda nih semakin banyak ya. Iya betul. Nah, punya saran nggak Kang? Gimana untuk generasi muda nih yang ingin berhijrah, tapi kan kita juga tahu kan ya, dunia sekarang itu banyak banget cobaannya. Betul. Cobaan, godaan tuh banyak banget gitu ya, untuk kita bisa ke jalan yang benar. Gitu. Nah, Kang Dani punya saran nggak nih untuk generasi muda? Ya, generasi muda, yang dimaksud generasi muda saya misalnya dari usia berapa ya, usia 17 sampai 60 ya Kang, WHO mah 60 itu masih muda gitu ya, sampai itu gitu. Kemarin itu Kang kekhawatiran, saya juga mempunyai kekhawatiran dengan generasi muda, tetapi yang paling penting adalah orang-orang yang sudah tahu, apalagi teman-teman saya kan banyak yang jemaah tabligh. Ya, nah teman-teman di tabligh ini adalah mereka suka khuruj keluar gitu kan, untuk menyuarakan, untuk mengajak kepada kebaikan ya, sesuai syariat-syariat agama gitu. Teman-teman lain gitu ya, saya pun insya Allah ingin menjadi bagian darinya gitu ya, untuk mengajak ke dalam kebaikan agama gitu. Jangan pernah berhenti aja mengajak orang gitu kan, karena kita ini umat dakwah, jadi perintahnya adalah mengajak kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang siapapun itu kepada jalan agama Allah dengan cara-cara yang baik, dengan pengajaran dan hikmah yang baik gitu ya. Karena yang paling tahu siapa yang sesat dari jalan Allah, siapa yang ada di dalam jalan Allah itu hanya Allah.
tugas kita adalah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan saja. Sok sampaikan. Tugas kamu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir. Kalian itu tidak bisa menggenggam hati-hati siapa yang engkau ajak itu. Yang menguasai hati-hati itu hanya orang-orang, hanya Allah gitu ya. Nah, dari situ kan kemarin juga saya ada sesi kajian di kelas 10 SMA gitu kan, kelas 11 SMA. Saya melihat ini nih gitu, generasi muda ini coba pengen tahu gitu. Ternyata mereka juga ya kenakalan remaja itu sesuai dengan usianya gitu ya Kang di ininya. Tetapi mereka itu juga harus diajak, harus selalu diingatkan gitu. Tetapi juga harus mereka tuh masa-masanya pengen dimengerti gitu bahwa ada ledakan testosteron yang wah seenaknya gitu ya Kang di ini ya. Saya pun mengalaminya, tetapi kita harus bisa mengarahkan, mengajak gimana gitu dengan cara-cara yang dimengerti sesuai dengan bahasa kaumnya kalau kata Rasulullah ya, dan mengajak itu. Nah, jadi kita jangan pernah berhenti untuk mengajak, mengingatkan, dan tentu saja yang paling efektif adalah dakwah perilaku, Kang. Jadi bukan cuma dakwah oral saja, viral saja begitu, tetapi dakwah perilaku. Kitanya juga harus menunjukkan perilaku yang memang benar-benar orang yang beriman, karena pembeda itu ada pada itu, Kang. Orang beriman itu akan berbeda dihadapkan pada masalah yang sama, misalnya ya, dihadapkan pada masalah yang sama, tetapi cara penyelesaiannya dan tata cara menyelesaikannya itulah yang akan berbeda dengan orang-orang yang masih memberi keleluasaan dalam keburukan gitu ya. Tapi orang-orang yang sudah merasa dirinya beriman dan ingin mengamalkan imannya itu sesuai dengan perintah yang mengarah kepada ketakwaan kepada Allah gitu, insya Allah akan berbeda dan hasilnya akan jauh lebih baik dengan orang-orang yang tidak mendapat bimbingan dari Allah gitu ya. Gitu Kang. Oke. Ini dari tadi cerita perjalanan, bisa bilang perjalanan hidup juga perjalanan diceritakan lagi ya, ya. Kang. Dari tadi cerita awal sampai tadi gitu ya. Ini pertanyaannya terjawab semua ini. Saya udah punya list pertanyaan. Gitu ya. Ternyata pertanyaannya udah terjawab nih ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya, ini jangan-jangan Kang Gani udah lihat dulu ya, dan langsung di ini ya. Iya. Nah, iya, dan ini nggak kerasa nih Kang, kita udah sejam ini ya kita podcast ini ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari Kang Dani mungkin ada semacam apa namanya ya, ya yang mau disampaikan gitu ya, closing statement atau apapun itu ke teman-teman yang akan mendengar podcast ini. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ya. Teman-teman penyimak podcast ini GR saja, sadari saja bahwa kita ini adalah makhluk surga yang sedang beraktivitas di bumi. Jadi layaknya makhluk surga yang dekat pada kebaikan, pada kenikmatan, pantaskan diri kita untuk menjadi penduduk surga yang sedang beraktivitas di bumi. Jadi dalam rangka memantaskan diri kita, bagaimana caranya? Dekati Allahnya, karena Allah lah pemilik surga dan pemilik neraka ya, dan Allah yang menurunkan rahmatnya kepada kita, mau menempatkan diri di kita di mana sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau kita mengacu kepada firman kepada sabda Rasulullah Muhammad SAW, kullu ummati yadkhuluna jannata. Ya Rasulullah, wa man ya aba, siapa yang enggan masuk surga? Kata Rasulullah, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Jadi man ato'ani dadkhulunal jannata, man asoni faqad aba. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikutiku, yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya dia telah enggan masuk surga. Dari situ ternyata Allah mengkonfirmasi lagi gitu, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kamu beneran pengen masuk surga sesuai seperti apa yang disabdakan oleh kekasihku Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi belum nyata bagiku, kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian semua dan siapa yang bersabar.
Bagaimana cara kita menunjukkan kesungguhan kita sama Allah bahwa kita ingin kembali benar-benar kepada rumah kita yang abadi, Jannatin Naim yang penuh kenikmatan. Yang harus kita lakukan adalah beristihad sama diri kita, berjanji bahwa kita akan bersungguh-sungguh. Kita merencanakan segala sesuatunya dalam hidup kita ini, terutama hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Tentu saja semuanya juga bisa berkaitan dengan ibadah. Kita merencanakan segala sesuatu, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana infak kita, direncanakan semuanya. Nah, terus yang kemudian adalah berjihad. Jihad itu adalah mengeksekusi segala rencana tadi itu sesuai dengan tuntunan Allah yang Allah berikan gitu ya. Nah, setelah begitu kita bermujahadah. Mujahadah adalah kemampuan untuk mengelola diri kita, kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri. Karena sesungguhnya yang menjadi tantangan paling utama bukan berada di luar sana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Karena Allah lah yang menanamkan kepada diri kita fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Kekuatan fujur dan takwa yang ada di dalam diri kita sama besarnya. Jadi tergantung kita mau melatih yang mana. Kalau kita bermujahadah, kita ingin melatih kekuatan takwa kita, maka lakukanlah segala sesuatu kebaikan amal soleh berdasarkan keimanan kita hanya karena Allah semata. Itu perbuatan ihsan. Tetapi kalau kita misalnya dibiasakan melatih kekuatan fujur yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mengarah kepada keburukan dan jauh dari Allah gitu. Dengan begitu, bermujahadah itu adalah komitmen untuk mengatur diri kita sendiri. 3 hal ini bisa kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberi gelar takwa sama Allah, didekatkan sama Allah, dan diberikan kenikmatan kehidupan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah, ini inspiratif sekali. Kisah dan cerita dari Kang Dhani ini ya. Kang Dhani, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Darul Ihsan ini. Terima kasih banyak. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, dan untuk rekan pendengar dari podcast Darul Ihsan, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kita semua untuk terus berhijrah menuju versi terbaik dari diri kita sesuai dengan ajaran Islam. Sampai ketemu di podcast Darul Ihsan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tersadar, aku akan dilindas jalan jika aku tidak melakukan